Kita beralih ke informasi yang pemirsa di mana PT Mayora Indah Tbk atau MYOR menetapkan target positif untuk kinerja di tahun 2025, baik dari sisi top line maupun dari sisi bottom line. Untuk laba bersih, bersama menargetkan laba bersih sebesar 3,1 triliun rupiah dan target penjualan di 39,7 triliun rupiah atau naik 10% secara tahunan. Dikutip dari paparan Public Expose Perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, Direktur Keuangan PT Mayora Indah Tbk atau Mayor, Hendrik Polisar menyampaikan, perusahaan menargetkan laba bersih sebesar 3,1 triliun rupiah di tahun 2025, naik 0,8% atau tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya di 3 triliun rupiah. Selain itu, Perseroan menargetkan peningkatan laba kotor sebesar 11,3% di 9,23 triliun rupiah dan kenaikan laba usaha 11,2% menjadi 4,35 triliun rupiah. Sementara target penjualan sepanjang 2025 ditetapkan sebesar 39,7 triliun rupiah, meningkat 10% dari total penjualan tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan mengandalkan 3 strategi utama, diantaranya penyesuaian harga jual produk untuk mengimbangi kenaikan biaya bahan baku dan memastikan kenaikan harga tetap diterima konsumen dengan baik melalui kampanye iklan yang diharapkan memberikan dampak positif, melanjutkan inovasi produk dan investasi pada penguatan brand. Adapun strategi selanjutnya difokuskan pada optimalisasi efektivitas dan efisiensi di seluruh aktivitas pemasaran dan promosi. Diketahui kuartal 1 2025, Mayor mencatatkan penjualan sebesar 9,85 triliun rupiah, tumbuh 12,54% secara tahunan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 8,76 triliun rupiah. Namun peningkatan berbagai beban laba bersih Perseroan turun 38% secara tahunan menjadi 689,43 miliar rupiah. Sementara di sepanjang 2024, laba bersih turun 6,05% secara tahunan. Meskipun demikian, perusahaan tetap membagikan dividen 1,22 triliun rupiah atau Rp55 per saham, setara dengan 40% dari laba bersih tahun 2024. Keputusan ini telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan Selasa 10 Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal, meskipun indeks harga saham gabungan lebih cenderung melemah di sepanjang perdagangan hari ini, saham MYOR secara teknikal intraday-nya lebih dominan bergerak di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, terutama di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham MYOR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level 2180. Pasca pembukaan, saham MYOR langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menembus intraday tertingginya hari ini di 2230. Posisi ini tidak berlangsung lama. 945 saham MYOR berbalik ke zona merah di 2110 intraday terendah hari ini. Namun di penutupan sesi pertama kembali berbalik ke zona hijau, menguat ke 2160 dan pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di 2150. Saat ini posisi saham MYOR di 2150 menguat di 1,42%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MYOR dalam beberapa bulan terakhir. Dari sisi teknikal sama dengan posisi pergerakan beberapa emiten lainnya di perdagangan April. Secara 6 bulan, MYOR mengalami tekanan cukup dalam ketika trading halt terjadi pada saat itu. Di 28 November, saham MYOR masih diperdagangkan di 2.700-an pemirsa. Di 4 Desember bahkan diperdagangkan di level 2.780. Januari, Februari hingga April mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 1.880. Di Mei mencoba untuk bangkit ke 2.260. Sementara di antara perdagangan Mei sampai dengan awal Juni, MYOR kembali lebih cenderung tertekan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Dari posisi indikator dari PER-nya, price to earning ratio ada di kisaran 17,51 kali, PSR-nya di 1,22 kali, sementara PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, 2,76 kali, dan PCFR di 17,03 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan lebih cenderung melemah, namun level 7.200-an masih mampu dipertahankan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.